terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar, ya. Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder, kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat, gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Yang ketiga adalah tidak mungkin namanya revisi undang-undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa, karena kalau nggak jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan, lebih kuat daripada presidennya hari ini. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Dia tidak bisa akan adili. Kenapa? Kewenangannya tanpa batas. Jadi menurut saya udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu baru ini enggak. Bahasanya begini kalau orang Minang, kita itu kalau ngomong mikir dulu, baru ngomong, habis itu nggak perlu minta maaf, betul nggak? Saya ngomong tadi kan ada buktinya semua. Tapi ini udah puncak sebenarnya. Puncak sebenarnya. Jadi menurut saya hati-hati Pak Prabowo, ya, bermain api seperti ini. Jadi menurut saya tidak ada kesetiaan lama itu, ada kesetiaan. Dua kesetiaan itu nggak ada. Yang ada hanya satu kesetiaan, ya kan? Jadi saya nggak tahu ini sampai kapan dibiarkan seperti ini. Saya sangat sedih. Selalu Pak Prabowo, saya sedihnya Pak Prabowo ngomong, saya doakan Pak Prabowo jangan pernah salahkan rakyat. Itu saja. Salahkanlah pejabatnya, salahkanlah pembantunya. Apalagi bahasa-bahasa tadi muncul kudeta, ya, terorisme itu oke, tetapi coba sampaikan bahwa kemarahan ini adalah karena pejabat Anda, ya, karena menteri Anda, karena anggota DPR Anda yang kemudian tunjangannya dinaikkan terus. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja, dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini, betul nggak?